masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan kita yang baik, tapi juga lebih banyak yang memaklumi dan menormalisasi bohong yang pantas dan membuat kejujuran jadi barang langka. Halo, ketemu lagi dengan saya Edi Praetno IG di kanal Tendangan Bebas, tempat kita nendang isi kepala yang nyumpel supaya plong. Jadi seperti biasa kita akan ngobrol sesuatu yang ringan, yang lucu, tapi tetap mikir loh, tetap mikir. Dan episode kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya enaknya? Kejujuran. Oke, jujuran ya. Saya akan mengawali dengan cerita. Anak saya itu ketika kelas 3 SD, ya bolos sekolah. Waktu itu ya sudah izin ke saya, izin ke bapaknya. Dan izinnya juga bilang males. Saya sih oke aja, saya izinkan, nggak masalah. Masalah muncul itu keesokan harinya. Ketika masuk sekolah, kemudian gurunya bertanya, kenapa kemarin nggak masuk sekolah? Malas bu, dia jawabnya kayak gitu, edan ya, kentir. Jadi setelah dia menjawab malas bu gitu, langsung kena omelan, dapat wejangan macem-macem. Intinya ya malas itu nggak boleh, malas itu jelek, malas itu nggak apa ya nggak bikin kemajuan gitu. Tapi uniknya anak saya itu melawan dan jawabnya juga keren loh. Masa kalau malas harus bilang bohong gitu? Harus bohong bilang saya itu malas tapi harus bilang sakit gitu, kan bohong itu nggak baik, kan bu guru yang ngajari. Saat itu saya itu ya ketawa tapi juga mikir, ia merasa anak saya itu sudah merasa jujur tapi malah diomeli. Kok bisa sih sebuah kejujuran itu malah menghasilkan omelan? Itu sekolah kita itu gitu. Jadi kalau ada yang malas, dia bilang malas, bolos dia bilang bolos, itu malah diomeli. Nah, oke, mari sekarang kita dalami cerita anak saya tadi. Jadi dia ini memang bolos sekolah karena malas, terus jujur ngaku ke gurunya. Tapi yang ia dapat adalah omelan. Kenapa? Karena guru-guru, banyak guru, mayoritas guru itu mengharapkan jawaban yang template. Jawaban, saya sakit bu, maaf bu, saya ada keperluan. Seperti itu. Meski tahu itu alasan itu berbohong, tapi ya di mata guru itu akan kelihatan mulia, kelihatan keren gitu loh. Seperti menomorsatukan sekolahnya gitu. Jadi ini itu lucu, tapi sekaligus ya nyesek. Sekolah kita tuh kayak punya skrip yang tidak tertulis. Kalau mau bolos, buat surat dengan alasan sakit. Kalau enggak ya siap-siap dimarahi begitu. Tapi bagi anak kelas 3 SD, skrip template itu tidak mereka pahami. Bagi mereka jujur itu ya ngomong apa adanya. Malas ya bilang malas. Enggak kemudian ngarang cerita sakit perut, demam, mencret. Tapi serunya ada anak kalimat tambahan. Bohong itu kan enggak baik. Kan bu guru yang ngajari. Kan keren banget ya kayak gitu itu. Nah, saya jadi mikir, pendidikan kita ini sebenarnya ngajari apa sih? Kejujuran atau acting? Jadi ketika ada seorang siswa yang jujur, mengaku malas, itu dipastikan dia tidak akan mendapatkan apresiasi. Justru dia akan mendapatkan omelan. Padahal logika anak SD kelas 3 itu ternyata lebih jalan, lebih jejak dibandingkan orang dewasa. Dia itu nggak ngerti kenapa sudah jujur, malah diomeli, malah dimarahi. Bukankah dia cuma mengikuti apa yang diajarkan, bahwa bohong itu tidak baik?
Kalau dipikir-pikir sekolah kita kayaknya tidak siap dengan kejujuran semacam ini. Sekolah itu selalu berharap anak memiliki alasan yang pantas, alasan yang mulia. Ya misalnya bilang sakit. Ini sebenarnya bukan soal sederhana loh. Bukan soal bolos. Tapi soal sistem yang membuat anak bingung. Saya diajari jujur, sudah jujur, lah kok salah. Jadi pendidikan semacam ini ya entah sengaja atau tidak, itu akan mengajarkan anak berbohong. Supaya apa? Supaya tidak menemui masalah. Dan kebiasaan berbohong ini akan terus berlanjut di SMP, di SMA, ketika kuliah. Tidak hanya berhenti di bangku kuliah, tapi terus dia akan terbiasa berbohong untuk menghindari masalah. Coba kita lihat ya, para politisi kita, pejabat, bahkan presiden atau mantan presiden. Mereka itu seperti alumni dari sekolah bohong nasional atau ya lulusan bohong biar mulia itu tadi dari sekolah. Contoh yang paling sederhana adalah dulu itu Presiden ke-7 itu pernah bilang, mobil SMK itu sudah dipesan 6.000 unit. Saya ingat, itu dia ngomong sama Mas Tommy Suryo Pratomo dari Kompas TV. Dia pesan 6.000 unit, keren kan? Tapi nyatanya nggak ada satupun pesanan. Dan publik, masyarakat mulai nggak percaya. Tapi lagi-lagi muncul lagi pernyataan yang untuk mengobati bahwa pemerintah tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi coba sekarang rasakan, lihat ya, Juni nanti itu kan tagihan utang kita itu jatuh tempo sampai 8.000 triliun. Sekarang yang katanya itu tidak akan nambah utang luar negeri, ternyata utangnya membengkak segede gajah disengat lebah, gede banget. Jadi belum lagi soal IKN, Ibu Kota Nusantara. Katanya sudah ada ratusan investor. Terakhir dia membuat daftar, ada 1.200 investor dari Singapura. Jadi tidak akan membebani APBN. Itu supaya apa? Supaya disetujui. Tapi faktanya, nah, menghadapi kebohongan yang dinormalisasi, bohong yang dianggap wajar, ada sebuah pesan yang menarik untuk kita ingat. Ingat, yang suka omong besar, pasti akan besar juga bohongnya. Yang suka omong besar, pasti akan besar juga bohongnya. Janji-janji gede politisi ini sebenarnya bohong, tapi dibungkus dengan visi mulia. Mereka bohong tanpa rasa bersalah, karena dari kecil udah dilatih bahwa bohong itu oke, asal membuat orang senang. Makanya waktu memimpin negara, kebohongan itu jadi kayak sarapan, kemudian cafe break, ya semuanya itu berisikan kebohongan melulu. Memang sih ini kan awalnya tadi cerita tentang anak saya yang jujur bilang malas. Memang sih ketika ditanya kenapa nggak pernah dimasuk, malas. Itu memang bisa memancing tawa atau minimal senyum lah. Tapi kan nyesek kalau kemudian tidak mendapat kejujuran, itu tidak mendapatkan apresiasi. Tapi ya saya yakin kok masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan kita yang baik, tapi juga lebih banyak yang memaklumi dan menormalisasi bohong yang pantas dan membuat kejujuran jadi barang langka. Nietzsche itu pernah berkata bahwa kita tidak membenci kebohongan karena itu salah, tapi karena perlu untuk hidup. Hidup di mana? Ya di antara manusia. Jadi bohong itu sebuah kebutuhan, kata Nietzsche. Nah, meskipun demikian,
renungan filsuf eksistensialis itu, saat melihat kebohongan menjadi gaya hidup, dari sekolah sampai ke kursi pemerintahan kita ngajarin anak bohong biar cocok sama ekspektasi sosial, bukan buat jujur apa adanya. Tapi yakinlah, kejujuran itu sangat berharga meski kadang bikin orang sewot. Jadi mari kita tendang kebohongan yang dibungkus alasan mulia. Peluk kejujuran biarpun nggak selalu enak. Oke, mudeng ora?